Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi penutup para nabi, Nabi revolusioner dunia, Nabi yang gak pernah nanam jagung tetapi namanya tetap diagung-agung, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati guru kita sekaligus penceramah pada malam hari ini yang belum datang ya, yaitu Kiai Haji Deden Zainal Mutakin LC MSc. Dan yang kami hormati guru kita Ustadz Bunyamin SPD MPDI. Dan yang kami hormati Ketua Mushola Rodatul Jannah Bapak Ustadz Budi Suprapto serta jajarannya. Dan yang kami hormati Ketua RT 008 Bapak Suhendro beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua RW 007 Bapak Muhammad Nur Yusuf beserta jajarannya. Dan yang kami hormati semua tamu undangan, Bapak dan Ibu jamaah Mushola Rodatul Jannah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, telah memberikan hidayahnya, serta yang telah memberi kenikmatannya, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Selanjutnya semua syukur. Salawat serta salam semoga senantiasa dilanjutkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling agung yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan, yaitu kekafiran dan cahaya kebenaran, yaitu agama Islam. Semoga kita di orang lahir nanti mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara dimulai, saya sebagai ketua acara dalam peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah di Mushola Rodatul Jannah akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pembukaan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah agar kiranya Allah memperlancar dan memberi rahmat kepada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi serangkaian acara kita pada malam ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran
Selanjutnya menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Riza dan dari remaja Musyawarah Jannah. Kepadanya dipersilakan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan terima kasih. Semoga yang membaca Al-Quran tadi berbuat bagi kita semua dan pahalanya diberikan kepada yang membaca Al-Quran dan kepada kita semua yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Yaitu acara yang pembacaan Maulid dan Mahdul Qiyam dan acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki acara yang kelima yaitu ceramah agama, kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Musyawarah Rodatul Jannah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Budi Suprapto. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Al Karam Haji dan Zainul Yakin LCMSC, alhamdulillah beliau sudah berada di rumah kita. Semoga Allah senantiasa
memberikan keberkahan untuk umurnya, untuk ilmunya, dan juga untuk rezekinya. Allahumma amin. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Mushola Masjid Jami'ul Muhajirin Ustaz Benyamin MPDI, yang kami hormati para asatidz, para ustadz, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kami hormati Ketua RT dari RT 1 sampai 10 dan seluruh jajarannya, yang kami hormati seluruh ketua PKM, musola-musola di perumahan Bahasa Hijaz, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah, anak-anak sekalian yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, dan juga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan, bisa bermuajah di Mushola Rawdatul Jannah dalam acara peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kelak nanti kita mendapatkan sabda husna dari Rasulullah Muhammad SAW yang kita dapatkan dari sekarang sampai dengan yaumul qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang kedua, semoga salam serta salam tercurahkan pada panutan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita senantiasa berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan juga yang menghidupkan sunnah-sunnahnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan ini menunjukkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya kami Dewan Kemakmuran Mushola Rawdatul Jannah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah dan seluruh hadirin pada malam hari ini, dan juga kepada seluruh donatur yang telah berpartisipasi sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini dengan hikmat, dengan meriah, dan alhamdulillah mudah-mudahan di tempat yang mulia ini turun keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya kami selaku pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Rawdatul Jannah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kekhilafan, dan juga hal-hal yang kurang berkenan pada acara malam hari ini. Mudah-mudahan peringatan PAPI ke depan bisa lebih baik dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Amin. Terkait dengan informasi dari Mushola Rawdatul Jannah, ya alhamdulillah kemarin sudah terbentuk Bermus Ikatan Remaja Mushola Rawdatul Jannah yang alhamdulillah ketika kita PHBI dan momen-momen akbar insya Allah akan melibatkan remaja mushola dan mudah-mudahan bisa lebih aktif lagi, bisa lebih berkecimpung lagi untuk regenerasi, karena kita perlu regenerasi dan juga perlu edukasi. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua memberikan contoh, memberikan teladan yang baik sehingga anak kita menjadi anak yang soleh. Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan karena waktu sudah malam, dan mudah-mudahan kita mungkin bisa lebih dan mudah-mudahan harapan kami selaku Dewan Kemakmuran Mushola Rawdatul Jannah bisa memetik apa yang disampaikan oleh guru kita dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan syiar Islam kita, dengan kegiatan-kegiatan PHBI di mushola kita, mudah-mudahan Allah jadikan lingkungan kita lingkungan yang beradatun thayyibatan warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Budi Suprapto selaku Ketua DKM Mushola Rawdatul Jannah yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sampailah pada acara inti dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita
Ustaz Deden Zainal Mutakin LCMSI. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Deden Zainal Mutakin LCMSI, waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustafa wa ala ali sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita hormati bersama guru kita semua yang pada malam hari ini alhamdulillah beliau berkenan hadir, pemirsa Usben SPDI MPDI yang alhamdulillah dalam perjalanan menuju mushola Raudhatul Jannah, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah istiqomahkan terus di dalam kebaikan, dan Allah beri terus kesehatan. Amin. Juga guru kita semua Ustaz Ali Akbar yang alhamdulillah setiap kegiatan selalu mendampingi kita semua. Bahkan setiap ada yang kematian beliau selalu mendampingi juga kita. Makanya tadi saya ketika melihat Ustaz Ali terus melihat ini tehnya banyak, udah kayak kerubun saya. Yang kurang cuma kopi sama susu sama pekakak, belum ada ini. Mari kita doakan bersama Ustaz Ali Akbar, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, dan juga mudah-mudahan Allah istiqomahkan di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan tidak lelah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati Bapak Ketua DKM kita yang tadi sudah menyampaikan pesan dan pesannya, Bapak Ustadz Budi. Mudah-mudahan juga Allah istiqomahkan terus dalam kebaikan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, Allah jadikan hatinya seluas samudra, sehingga ketika ada polemik di musola beliau senantiasa tersenyum. Karena kalau udah urusan sosial itu banyak digunjing dan dicacinya Pak, daripada dipujinya. Biasanya ketua DKM, ketua RT, ketua RW. Tapi kalau sekarang ini ketua RT berebut, karena sebulan dapat 1. Kalau dulu nggak ada mau jadi ketua RT, nggak ada gajinya. Sekarang sebulan 1 setahun 12 juta. Makanya jangan diambil selama 3 tahun, bisa umroh. Ya betul ya. Gitu. Tapi alhamdulillah
Mudah-mudahan kita doakan juga Bapak RT kita nih yang alhamdulillah ini Mushola Rodotul Jannah luar biasa perkembangannya. Enak, sejuk sekarang. AC-nya ada 3, alhamdulillah. Perkembangannya juga yang dulunya pintunya itu sempit, sekarang artinya ketika sekarang ini pintunya sudah lebar, berarti yang menuju Mushola Rodotul Jannah sudah berbondong-bondong. Amin. Ya, kalau dulu kan kecil-kecil pintunya, ya. Kalau sekarang udah lebar pintunya. Jadi mudah-mudahan ini adalah simbol bahwa jamaah yang berada di Blok P ini betul-betul mendawamkan sholat berjamaahnya. Amin. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibunya. Bu, udah kenyang Bu? Itu mulut penuh semua Bu. Luar biasa kalau ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kalau nggak gitu nggak afdol. Ya Bu ya? Pokoknya kalau ciri khas pengajian yang ada di Indonesia itu adalah ibu-ibunya bawa kresek. Jadi ciri khas. Nggak apa-apa. Memang orang itu harus punya ciri khas sendiri agar mudah ditandai gitu. Oh enggak, bawanya tas gede ya Bu. Tas. Sekarang modern tas bukan kresek. Alhamdulillah saya bisa hadir lagi di sini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang sampai saat ini bisa kita rasakan. Nikmat terindah bagi hamba Allah yang beriman adalah ketika hatinya terpaut terus dengan mushola atau dengan masjid. Inilah kenapa Nabi kita Muhammad SAW ada 7 kelompok, 7 golongan yang mana dia akan mendapatkan naungan Allah jika tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun muta'allaqun bil masajid. 7 golongan itu di antaranya adalah rajulun muta'allaqun qalbuhu bil masajid. Seseorang yang hatinya terus rindu dengan masjid. Karena di masjid itu adalah simbol syiar agama. Di masjid itu adalah tempat di mana kita duduk di majelis ilmu. Bukan hanya untuk sebatas sholat berjamaah, tapi di dalamnya kita ada zikir, ada wirid. Lalu juga ada di dalamnya kajian keilmuan. Bahkan kita tilawah Al-Quran. Maka siapapun kata Nabi, ini kata Nabi nih, bukan kata saya. Siapapun kata Nabi, seseorang yang hatinya terus rindu dengan masjid untuk sholat berjamaahnya, untuk tadarus Al-Qurannya, untuk zikirnya, untuk kajian-kajian keilmuannya, seluruh aktivitas ibadah kepada Allah, maka Nabi Muhammad SAW, Allah yang menjamin bahwa dia suatu saat nanti di yaumul hisab akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah Jalla Jalla. Maka orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat bisa terindikasi bahwa di dunia pun dia mendapatkan kebahagiaan. Minimal itulah yang disampaikan oleh Syekh Imam Ibn Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, di mana beliau sampaikan seseorang yang akan mendapatkan kebahagiaan nanti di surga, maka dia pasti Allah akan berikan kebahagiaan awal di dunia. Maka ini kita bisa koreksi untuk diri kita masing-masing. Ini kita di dunia banyak sumpahnya, banyak masalahnya gitu, atau banyak senangnya. Kita koreksi diri. Jadi agama itu bukan untuk mengoreksi orang lain. Karena saat ini luar biasa banyak di luar sana orang yang senang yang mengoreksi ibadah orang lain. Agama itu bukan untuk mengoreksi orang lain, tapi agama itu adalah untuk mengoreksi kita. Karena nanti di yaumul hisab kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amal yang dilakukan oleh orang lain, tetapi kita dimintai pertanggungjawaban terhadap amal yang kita lakukan di dunia. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Bahwa Allah akan memintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan, bukan terhadap tetangga kita yang dilakukan. Bahwa Allah akan memintai pertanggungjawaban apa yang kita lakukan, bukan sejawat kita yang lakukan.
Jadi buat apa kita mengoreksi orang lain jikalau nanti dia yaumul hisab itu tidak akan ditanyakan oleh Allah, tapi kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla Jalla. Maka siapapun yang mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dunia, di akhirat, maka Allah akan berikan kebahagiaan awal nanti di dunia saat ini. Maka kita bisa koreksi nih. Bu, ibu senang gak dengan suami ibu saat ini? Oh, yang nyebut senang cuma 3 orang, sisanya banyak banget itu. Bu, ibu bahagia nggak dengan laki ibu saat ini, Bu? Enggak. Wah, itu istrinya siapa tuh? Nah, bahagia. Bahagia, alhamdulillah. Tapi kok yang jawabnya cuma 2 orang? Oh, mewakili. Ibu bahagia, Bu? Serius? Jujur? Yang ibu jujurin cuma sedikit banget. Artinya apa? Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa ketika kita tidak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini, kita sama suami ribut dulu, recet dulu, cuma gara-gara mungkin bulanannya nggak cukup. Bu, benar apa enggak? Enggak, alhamdulillah. Pak, besok kurangin uang belanjanya. Jadi ini koreksi bagi kita semua. Jadi bukan untuk mengoreksi tetangga kita, bukan untuk mengoreksi dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita, tetangga kita, bukan. Tetapi jikalau memang dalam kehidupan kita sehari-hari kita recet mulu sama keluarga, suami ribut dengan istrinya pun sebaliknya, dalam kehidupan rumah tangga tidak ada harmonisasi, dalam kehidupan rumah tangga tidak sakinah, mawaddah warahmah, kita dikasih oleh suami merasa selalu kurang, uang pinjaman di mana-mana dan lain sebagainya. Ini mengindikasikan di dunia aja aku susah, bagaimana di akhirat, gitu maksudnya. Karena tidak akan mungkin seseorang yang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah di akhirat dipersulit hidupnya di dunia. Tidak akan mungkin. Bagaimana mungkin Allah akan memasukkan kita ke surga jikalau dalam kehidupan saat ini kita disusahkan oleh Allah? Tidak akan mungkin. Maka jikalau saat ini yang kehidupannya penuh dengan problematika kehidupan, yang hidupnya penuh dengan masalah, yang hidupnya penuh dengan intrik, yang hidupnya selalu mengeluh, yang hidupnya tidak merasa cukup, ini mengindikasikan bahwa nanti di yaumul hisab dia pun akan mengalami hal yang sama. Jadi nggak perlu ngoreksi orang lain kalau udah begini. Nah, oleh karena itu ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, memperdalam ilmu agama kita, maka ini adalah anugerah terbesar bagi hamba yang beriman. Kenapa kok terbesar bagi hamba yang beriman? Pertama, kebahagiaan duduk di majelis ilmu karena kita mampu meneruskan estafet warisan Nabi Muhammad SAW. Di mana lagi kita bisa mengenal agama kita Islam kalau bukan di majelis ilmu? Melalui baca, saya tahu dah, paling ibu-ibu temennya cuma baca WA di grup, bukan baca buku. Betul? Betul nggak, Bu? Apalagi ibu-ibu udah gak sempat dah baca, udah ngurusin anak 5, belum lagi masak ya, Bu ya. Udah gak mungkin sempet dah, termasuk bapak-bapaknya gak mungkin sempet. Dari pagi sampai sore sudah kerja, pulang capek. Betul nggak? Boro-boro sempet baca buku, istilahnya. Nah, oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kita menuju majelis ilmu, jalani, ikuti. Maka di majelis ilmu itu kita akan mendapatkan pemahaman tentang agama yang kita miliki. Apakah itu urgent? Urgent. Kenapa kok urgent? Karena dimanapun umat Nabi Muhammad tidak akan mungkin mampu menambah kualitas takwa dan imannya kepada Allah kalau tidak paham dengan agamanya. Bukankah tauhid dan akidah ini menjadi peran penting saat ini, di mana luar biasa fitnah di luar sana, ibu-ibu, Bu, saya mau kasih tahu aja nih, bukan saya juga laki-laki, betul ya, Bu ya? Ibu-ibu kalau di rumah, Bu, nih kalau di rumah, ini karena udah zaman semakin gila sekarang. Ya, zaman ini udah semakin luar biasa. Bu, ibu kalau di rumah jangan cemberut sama suami, Bu, karena di luaran sana yang lebih cantik dari ibu banyak yang senyum sama suami ibu. Bener nggak?
Tuh. Jadi kalau laki pulang dari rumah dari kerjaan, Bu, kalau laki pulang dari kerjaan senyumin, bawa duit nggak bawa duit. Kenapa kok harus disenyumin? Karena di luaran sana banyak wanita yang lebih cantik dari kita di rumah, itu banyak yang tersenyum sama suami kita, Bu. Beneran ini. Bisa tahu dari mana? Ya kan saya pengalaman. Gitu. Jadi saya suka bilang sama Umi begini kalau pulang, lu jangan cemberut dulu, di luar sana banyak perempuan yang senyum sama gua. Memang harus begitu. Bu. Yang kedua, kalau suami mau pulang kerja, tungguin di rumah, bukan di luar rumah. Ini saya pengalaman. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah tidak terjadi ya. Ketika tahun dulu 2010. Kenapa saya pindah ke Blok B waktu itu? Karena saya ketika mau pulang ke rumah yang saat itu ngontrak di Blok C, itu kalau pulang ke rumah dari showroom, dari tempat kita kerja, pulang ke rumah, itu ibu-ibu ngeroyok gitu, Bu. Ngeroyok itu apa ya? Apa? Ngerobol. Rumpi. Ibu halako pengajian di pinggir jalan. Halako pengajian di pinggir jalan. Tuh, ini bahasa husnuzonnya. Jadi kalau saya pulang sore mau maghrib, gitu, itu ibu-ibu ada halako pengajian di pinggir jalan, di trotoar di depan rumahnya. Kumpul jadi satu. Kadang-kadang ada 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kalau cuma ngumpul aja sih mungkin kali ya. Pakaiannya ada yang satu sepaha. Kan repot kalau gini. Dilihat bagaimana, kagak dilihat bagaimana. Akhirnya apa, saya pindah aja dari situ dah. Gitu. Kenapa? Karena malu. Bu, saya aja laki-laki, Bu. Ngelihat begitu malu. Masa ibu-ibu nggak malu dipertontonkan kayak begitu? Akhirnya saya pindah. Ketika saya di Blok B saja, saya keliling dulu. Sebelum akhirnya saya pindah ke sini. Saya keliling dulu, sore saya keliling, pagi saya keliling. Ada nggak ibu-ibu yang kira-kira tadi ada halaqah pengajian di trotoar? Alhamdulillah nggak ada, makanya saya pindah ke situ. Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada yang ngaji di trotoar. Akhirnya mereka melakukan halaqah di masjid dan musola. Ini adalah cerminan bagaimana mentalitas kita dibangun saat ini. Seorang istri yang harusnya mempersiapkan apapun yang dibutuhkan suami ketika ia pulang kerja, siapkan. Karena itulah pintu surga kita. Bukan malah cakrukan di pinggir jalan. Cakrukan itu apa ya? Ini bahasa Jawa ini. Itu halaqah, itu halaqah. Jangan halaqah pengajian di pinggir jalan. Bapak-bapak banyak lewat. Inilah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu harus ghuddul basar. Menjaga pandangan kita, suami itu harus mampu menjaga pandangannya dari wanita yang lain. Nih mudah-mudahan di Blok P emang nggak kayak begitu. Enggak ya? Nggak ada. Yang halaqah nggak ada. Yang rumpi banyak. Ini jangan dilakukan kayak begini nih. Contoh yang tidak baik. Tidak kembali. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, maka Allah akan berikan naungan di yaumul hisab nanti. Di mana saat itu semua manusia berkeluh kesah. Di mana saat itu manusia sudah tidak lagi berpikir dirinya, apalagi keluarganya. Tapi saat itu ketika kita memang senantiasa dan acap kali memakmurkan rumah Allah, maka Allah tidak akan pernah tinggal diam. Allah akan memberikan naungan di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah dan Rasul. Nah, oleh karena itu maka berbahagialah kita sebagai hamba Allah yang beriman ketika diberikan kesempatan duduk di majelis ilmu, karena satu, kita meneruskan estafet warisan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, siapapun orang yang duduk di masjid atau dimanapun. Jadi konteks masjid ini bukan hanya sebatas masjid. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan oleh Allah, kullu ardin masajid. Bahwa semua bumi ini bisa menjadi masjid. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Artinya apa? Dimanapun kita berada, selama di situ adalah halaqah kajian,
Ini halaqah kajian, bukan halaqah rupiah, bukan. Halaqah kajian, maka hafal alaihim rahmat. Allah akan berikan dia rahmat. Malaikat akan menaunginya. Dan malaikat akan mendengarkan apapun yang diminta olehnya. Malaikat akan mendengarkan apapun yang didoakan olehnya, sehingga disampaikan kepada Allah, dan Allah akan mengijabah dari setiap doa yang diucap di majelis ilmu bagi setiap umat Nabi Muhammad. Jadi majelis ilmu ini luar biasa. Karena luar biasa pahalanya, biasa setan itu mencoba untuk menggoda kita untuk tidak demen sama ngaji. Pokoknya prinsipnya saya selalu menyampaikan. Prinsipnya, Bu, kalau pahalanya besar, pasti setannya banyak. Udah prinsipnya itu aja. Artinya ketika kita semakin malas mengamalkan ibadah atau mengerjakan syariat, mengamalkan syariat, semakin malas, tanda syariat itu pahalanya besar. Sholat berjamaah di masjid, malas nggak? Malas, karena pahalanya besar. Tuh, duduk di majelis ilmu, malas nggak? Malas banget. Lebih malas dari sholat berjamaah duduk di majelis ilmu itu. Maka duduk di majelis ilmu itu pahalanya dan fadilahnya itu jauh lebih besar daripada sholat berjamaah. Fadilahnya. Bahkan Imam Ibnu Abbas, salah seorang ulama tafsir, menyampaikan, siapapun yang duduk di majelis ilmu 1 jam, maka sama dengan pahalanya sholat mutlak semalaman suntuk. Wali aja nggak pernah sanggup sholat semalaman suntuk. Itulah kenapa para ulama, para kiai, para habaib kalau ngaji sejam. Tujuannya apa? Biar kita bisa mendapatkan pahala sholat sunnah mutlak semalaman suntuk. Itu sejam. Nah kalau setengah jam ya setengah malam, maka nanti kita setengah jam aja jadinya. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Salawat dan salam, saya mau minum dopin dulu sebentar ya. Tadi lupa kan minum. Dopin saya ini antangin. Tadi biasanya harus minum sebelum berangkat. Tadi karena buru-buru. Alhamdulillah. Sebelum mana tadi? Hah? Salawat dan salam tentunya teruntuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada teladan yang terbaik kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita mengakui teladan yang terbaik Nabi kita adalah kalau iman kita bagus. Kalau iman kita bagus. Tapi kalau iman kita tidak bagus, banyak di luaran sana yang masih mencaci maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satu bentuk cacian dan makiannya? Kadang-kadang ini mohon maaf, sholawatan saja dibahas gitu lah kira-kira. Sholawat nariyah dibahas begini begitunya. Salawat di qulub dibahas begini begitunya dan lain sebagainya. Ini menandakan kalau dia tidak paham siapa junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam kitab Bukhari. Ini yang tidak pernah saya sampaikan, sekali aja saya sampaikan. Para sahabat itu ketika Nabi memotong rambutnya saja, rambutnya dijadiin jimat. Coba bayangkan. Itu rambut Nabi, tapi jangan samakan dengan rambut saya. Atau jangan disamakan dengan rambutnya Gus Samsudin. Jangan disamakan. Gitu. Ya kan rambutnya Gus Samsudin itu kan panjang. Terus kalau dipotong ya jangan diambil jadi jimat. Kuala kita kan gitu. Jadi sahabat Nabi SAW itu melakukan itu. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dahaknya Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Dahaknya Nabi. Kita jangan pernah berasumsi dahaknya Nabi itu seperti dahaknya kita, hijau kayak begitu. Keringatnya Nabi aja wangi. Dahaknya pun sama. Oleh karena itu, itulah Nabi, sedemikian rupanya.
Maka wajarlah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mereka membuat syair untuk memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad. Kenapa kalau Nabi Muhammad diagungkan? Karena Allah pun mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalaupun mereka tidak mau membaca salawat nariyah, andai kata, ya silakan. Tapi jangan mencaci maki orang yang membaca salawat nariyah. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Dan yang penting harus diingat itu Nabi kita Muhammad SAW yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, aku utus engkau rahmah. Kalimatnya rahmah. Rahmah itu ismun mustaqun fiha rahman wa rahim. Jadi kalimat rahmah itu di dalamnya ada sifat Allah dua di dalamnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang mampu merepresentasikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah dalam kehidupan ini. Maka tidak ada pernah dendam Nabi kita Muhammad. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW ketika disakiti membalas menyakiti, tidak. Sama dengan sifat Rahmannya Allah. Kita acap kali menyakiti Allah, tapi Allah tidak pernah mengurangi sedikit pun nikmat yang diberikannya kepada kita. Kita acap kali menyakiti Allah. Allah ketika kita dipanggil azan, tapi kita tidak datang. Ketika kita diberikan kesempatan sehat, kita malah sibuk bekerja. Allah tidak marah, dan Allah tidak mengurangi nikmat kita. Tapi ketika Allah ingin kita dekat dengannya, maka kita diuji oleh Allah. Tujuannya apa? Agar kita mendekat kepada Allah Jalla Jalla. Biasanya orang kalau udah dapat masalah, musibah dan lain sebagainya, itu nikmat Allah tuh. Gitu. Biasanya ini mah, kalau di sini mah enggak kali ya. Semuanya sehat nih, terus dikasih sakit, jantung lagi sakitnya, harus diri Allah, baru dia ingat Allah dari situ. Tapi selama ini kemana baik ya kan? Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Kalimat rahman, rahmah itu ismun mustaqun fiha rahman wa rahim. Jadi ketika Allah membahasakan dengan kalimat rahmah, maka Nabi Muhammad itu di dalamnya memiliki sifat kasih sayang yang merepresentasikan asmaul husnanya Allah. Maka tidak ada cerita bahwa Nabi Muhammad berdendam, itu tidak ada cerita. Tersenyum kepada yang menyakiti, itulah cerita yang kita dengar dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi wajar jika para ulama-ulama terdahulu membuat syair tentang Nabi kita Muhammad SAW, memujinya, memujanya. Ya gak bedanya kita lah, ibu kan punya suami, senang cinta apa sama suami, dipuji-puji terus tuh suami. Betul ya Bu ya? Dulu kali sekarang udah kelamaan kan gitu dulu kan. Nah ini yang terjadi. Oleh karena itu tidak ada kata lain bahwa Allah katakan juga di dalam Al-Quran, wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Tuh. Jadi memang kita harus cinta betul kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai Allah katakan, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapapun yang taat ar-rasul, di dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Siapapun yang taat kepada Rasulullah SAW, faqad ata Allah, maka dia sama dengan taat kepada Allah Jalla Jalla. Ini Allah yang mengatakan demikian. Belum lagi Allah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Belum lagi Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Belum lagi Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Lalu masalahnya kita di mana? Ketika sholawat aja dipermasalahin, kan itu yang belakangan sebulan yang lalu viral tentang masalah sholawat nariyah dipermasalahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa cinta kita kepada Nabi Muhammad itu mutlak. Bahkan Rasulullah ketika bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, siapakah yang paling kau cintai? Ana wa anta ya Rasul. Ini jawaban Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, siapakah yang paling kau cintai? Ana wa anta ya Rasulullah. Jawaban Umar bin Khattab, yang paling aku cintai adalah diriku dan engkau wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Nabi urutan berapa dalam hal ini? Urutan kedua.
Apa kata Nabi? Lam tu'min. Wahai Umar bin Khattab, kau belum beriman. Lalu Umar bin Khattab nangis. Ketika nangis disampaikan kepada baginda Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa kau mengatakan aku belum beriman, sedangkan aku mencintaimu melebihi segala-galanya? Itulah iman. Ketika kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW melebihi segala-galanya, itulah iman. Lalu apakah cinta itu bisa terrepresentasikan hanya dengan perkataan? Tidak. Maka cinta itu terrepresentasikan dengan perbuatan. Jikalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan sami'na wa ata'na untuk menjalankan semua syariat. Inilah kenapa Umar bin Khattab menjadikan Muharram sebagai awal tahun Hijriah. Ya, inilah kenapa Umar bin Khattab menjadikan Muharram menjadi tahun Hijriah. Alasan yang pertama karena Muharram di dalamnya kita tidak boleh berperang, menyakiti dan lain sebagainya, termasuk di antara bulan haram yang diharapkan oleh Allah untuk berperang. Dan ini sudah ada, bukan hanya ketika zaman Nabi Muhammad, tapi sebelum zaman Nabi Muhammad pun ini sudah ada. Yang kedua, Muharram ini dijadikan awal tahun oleh Umar bin Khattab karena semangat yang dimiliki oleh para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Pak, Bu, ini harus dicatat. Semua sahabat itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah ada yang dibawa. Bahkan Junaidi Al-Farisi, ini adalah seorang temannya Salman Al-Farisi. Junaidi Al-Farisi ketika ia mau hijrah ke Madinah, mengikuti baginda Nabi SAW, membawa seluruh hartanya. Junaidi ini Al-Farisi, temannya Salman Al-Farisi, salah seorang tokoh yang juga termasuk di antara orang yang kaya. Junaidi ini, sahabat Junaidi ini ketika dia membawa semua kekayaannya dihadang oleh para pembesar Quraisy, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, dihadang Junaidi, sahabat Junaidi. Lalu ketika mau keluar dari kota Mekah, ketika dihadang, wahai Junaidi, kamu hendak kemana? Seluruh barang daganganmu kamu bawa dan seluruh hartamu kamu bawa. Apa jawab Junaidi? Aku hendak menyusul baginda Nabi SAW. Ini salah satu semangat yang dimiliki oleh para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Kata Abu Lahab, wahai Junaidi, kami tidak pernah mempermasalahkan ketika engkau ikut hijrah dengan Muhammad. Tidak dipermasalahkan. Tapi yang kami permasalahkan adalah engkau membawa seluruh harta kekayaanmu ke Madinah, sedangkan engkau mendapatkan harta kekayaan di kota Mekah. Lalu apa yang kau inginkan, wahai Abu Lahab? Ini Abu Lahab nih, pamannya Nabi. Apa jawaban Abu Lahab? Wahai Junaidi, kami persilahkan kau untuk hijrah mengikuti Muhammad, tapi tinggalkan seluruh kekayaanmu yang kau peroleh dari kota Mekah. Apa jawaban Junaidi ini kalau kita kira-kira kayak gimana nih? Berantem. Udah kalau gitu baik aja dah. Nah sekarang aja kalau semua suruh sholat maghrib baru pulang kerja capek. Isya capek. Subuh kesiangan. Gimana kalau suruh kayak Imam Junaidi? Kita itu dunia, akhirat belakangan. Ini Imam Junaidi, sahabat Junaidi Al-Farisi, di mana kekayaannya memang dia peroleh di kota Mekah dari berdagang. Tapi ketika diminta oleh Abu Lahab, wahai Junaidi, silahkan kau meninggalkan kota Mekah, tapi satu catatan kami, tinggalkan seluruh kekayaanmu di kota Mekah. Baik, luar biasa. Kata Junaidi, baik, jikalau memang itu yang kau kehendaki, wahai Abu Lahab, aku akan tinggalkan seluruh kekayaanku di kota Mekah. Tapi tolong izinkan aku untuk keluar kota Mekah menyusul kekasih. Nggak ada yang bisa kayak begini sekarang ini, Pak. Ada? Nggak ada. Kita malah ninggalin masjid karena dunia. Betul ya? Pada kita ninggalin masjid karena dunia. Ini ninggalin dunia karena cintanya kepada Nabi. Inilah kenapa
Akhirnya di bulan Muharram dijadikan tanggal Hijriah oleh Umar bin Khattab untuk mengenang perjuangan para sahabat meninggalkan seluruh hartanya demi cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pak, kalau cinta kita kepada Nabi Muhammad cuma bacaan sholawat mah cemen. Beneran. Terpresentasikan oleh Imam Junaidi bagaimana ia cintanya kepada Nabi. Cuma baca sholawat mah gampang. Tapi ketika harus menyalurkan uangnya demi perjuangan, ini yang susah nih. Sebab sekarang ada PHBI, gitu ya. HP aja mahal yang 25 juta, ketika nyumbang PHBI cuma 100 perak. Ini canda, dia bukan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Udah ketahuan kita punya motor mahal, aneh kata. Nyumbang demi perjuangan dakwah kayak begini, paling cuma 10.000. Ini tidak cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Coba perhatikan Imam Junaidi, sahabat Junaidi Al-Farisi. Dia mampu dan mau menanggalkan seluruh hartanya demi cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu apa jawaban Abu Lahab? Tidak hanya di situ, wahai Junaidi. Ketika engkau datang dari Faris ke kota Mekah, apa yang kau bawa? Apa jawaban Imam Junaidi, sahabat Junaidi Al-Farisi saat itu? Dia katakan, ketika aku masuk pertama kali ke kota Mekah, yang aku bawa adalah pakaian dalamku. Nah, oleh karena itu, kau pun keluar dari kota Mekah harus hanya menggunakan pakaian dalam saja dengan sendal yang kau punya. Allah. Mundur? Enggak. Apa jawabannya? Sahabat Junaidi Al-Farisi, wahai Abu Lahab, jikalau itu yang membuat aku diperbolehkan keluar dari kota Mekah, jikalau memang itu yang membuat aku diperbolehkan untuk bersua dengan kekasihku, jangankan aku harus menanggalkan jubahku, jangankan aku harus menanggalkan pakaianku, engkau tanggalkan seluruh pakaian yang ada yang membalut kulitku, akan aku lakukan demi aku bisa berjumpa dengan kekasihku. Allah. Kita nggak ada secuilnya, nggak ada secuilnya. Makanya wajarlah Profesor Doktor guru saya dulu ketika di Al-Azhar, beliau ini guru besar madhab Imam Syafi'i, namanya Abdul Aziz As-Sahawi, Profesor Doktor Syekh Abdul Aziz As-Sahawi. Beliau sampaikan begini, kita di akhir zaman ini mengikuti Nabi, mengikuti syariat Nabi, mengamalkan syariat Nabi SAW 10% aja udah bagus. 10%. Kalau sahabat Nabi sampai 100% iya, kita mah 10% aja udah bagus. Kadang-kadang 10% udah kayak. Ini yang dilakukan oleh Imam Junaidi, sahabat Junaidi Al-Farisi. Katanya, kata dia, wahai Abu Lahab, jikalau hanya dengan meninggalkan hartaku, jikalau hanya dengan menanggalkan seluruh pakaianku, engkau izinkan aku untuk bersua dengan Nabi Muhammad kekasihku, maka akan aku lakukan. Lu cinta tuh. Maka percuma kalau kita cinta mau baca sholawat tapi begitu, percuma. Lebih baik gak baca sholawat tapi kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi jauh lebih baik ketika kita bersholawat tapi kita tidak bakhil, sebaliknya kita dermawan, itu jauh lebih baik. Nah, yang menjadi permasalahan kita sekarang ini adalah kita ngaku cinta kepada Nabi, tapi kita tidak mau mengamalkan syariat Nabi. Padahal jaminannya sudah jelas. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah, siapapun yang taat kepada Rasul dia taat kepada Allah. Maka siapapun yang taat kepada Allah, Allah akan kasih dia kebahagiaan. Inilah kenapa Umar bin Khattab menjadikan Muharram sebagai tahun Hijriah. Karena untuk memberikan sebuah semangat hero ke dalam umat Nabi Muhammad dalam mengamalkan syariatnya, dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Bukan hanya itu saja, di bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian. Allah ciptakan alam semesta juga di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun juga di bulan Muharram. Allah ciptakan Nabi Adam dan Hawa juga di bulan Muharram. Maka inilah kenapa di bulan Muharram Umar bin Khattab menjadikan sebagai tanggal atau tahun awal di bulan Hijriah, tahun Hijriah, agar kita memiliki motivasi yang besar
punya giroh dan semangat yang besar. Sekarang ini keberagamaan kita, semangatnya iya, tapi mengaktualisasikannya itu yang kadang-kadang suka malas. Ini yang menjadi masalah kita nih. Padahal Allahu Akbar, kalau kita taat sama Allah, dunia itu udah ada dalam genggaman. Kan ini yang Allah katakan dalam hadis qudsi. Kejarlah aku, dunia akan menjadi budakmu. Dan ketika kau kejar dunia, maka kau akan diperbudak oleh dunia. Ini janji Allah. Kejarlah aku, kata Allah dalam hadis qudsiynya. Kejarlah aku, maka dunia akan menjadi budakmu. Dan ketika kau kejar dunia, kau akan diperbudak oleh dunia dan menjauh dariku. Kita pilih mana nih? Kita pilih mana? Kita pilih adalah mendekat kepada Allah, karena nanti Allah yang akan menjadikan dunia itu sebagai budak kita. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di bulan Muharram ini kita memiliki giroh dan semangat hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Cintanya itu yang greget gitu loh. Cintanya itu yang greget. Jangan cintanya cuma cinta. Sholat berjamaah enggak gitu. Ini bukan cinta, cintanya itu yang greget. Kenapa harus greget cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW? Karena feedbacknya kepada kita. Nah, salah satu di antara cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita refleksikan adalah bagaimana seorang suami menyayangi istrinya. Ini, ya. Jadi luar biasa kalau dalam kehidupan rumah tangga, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang suami itu jangan medit sama istri. Karena setiap bulanan yang dikasihkan oleh suami kepada istrinya ternilai infak sedekah. Kalau infak sedekah maka akan terhitung berapa? 700 kali lipat yang akan dibalas oleh Allah. Tuh Pak. Jadi jangan medit-medit sama bini. Ya Bu ya. Bu. Ya nggak Bu? Jadi jangan medit-medit sama bini. Apa kebutuhannya kasih. Bahkan ketika diceraikan pun gitu ya, maka selama masa iddah itu kewajiban seorang istri, kewajiban seorang suami untuk tetap memberikan nafkahnya selama masa iddah. Cuma kan kebiasaan kita gitu, kebiasaan orang sini, nggak tahu orang yang mana mah gitu ya. Kebiasaannya kalau udah diceraikan, ya udah nafkah juga hilang. Padahal masih harus nunggu masa iddah 3 bulan, minimal 3 bulan itu ketika diceraikan seorang mantan suaminya wajib memberikan nafkah kepada istri yang baru saja diceraikan selama masa iddahnya. Tapi ternyata yang semacam ini banyak yang nggak diketahui, banyak yang tidak melakukan. Padahal itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bu, seorang istri juga boleh menuntut kepada suaminya ketika dia memiliki maisha yang lebih untuk mencari ART. Karena itu bagian daripada hak seorang istri kepada suaminya. Tuh, Bu, ya. Kalau ada duit, nah itu maksudnya. Ya kalau cuma makan cukup ya jangan, udah kerjain aja deh, udah. Nyuci kerjain sendiri, masak kerjain sendiri, ngopel kerjain sendiri, masuk anak kerjain sendiri. Ya udahlah, makanya wajar Pak kalau istrinya burukan. Capek. Ya bener gak Bu? Capek. Saya pernah ngetes gitu. Saya ngurusin anak, Allahu Akbar, capeknya luar biasa, apalagi masih kecil. Belum menyusuinya, belum begadangnya, belum siangnya, paginya udah nyiapin sarapan buat suaminya, belum pulangnya, belum nyucinya, belum ngepelnya, belum nyapunya. Luar biasa. Kadang-kadang istrinya, suaminya udah tahu istrinya kayak gitu, nggak tahu diri, nggak tahu dirinya apa, pulang taubat cuma tinggal marah. Coba ini, tapi bukan laki yang di sini Bu, laki yang di mana tahu deh itu mah. Mudah-mudahan, gitu ya Bu ya. Oh, ada juga yang di sini begitu Bu. Oh, jujur banget sih Bu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah kenapa Umar bin Khattab menjadikan Hijriah ini sebagai menjadikan Muharram ini awal dari tahun baru Hijriah untuk mengembalikan semangat kita dalam mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah 463 km. Junaidi Al-Farisi
tidak menunggang kuda, tapi ia berjalan demi bersua dengan Nabi kita Muhammad SAW. Motivasi dan semangat inilah yang harus kita genggam. Semangat kita apa? Dalam cinta kepada Nabi, ikuti majelis ilmu. Tuh. Sholat berjamaah, tilawah Al-Quran. Nggak bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Zikir kita kepada Allah. Ada tetangga kita yang membutuhkan, kita bantu semaksimal dan seoptimal yang kita bisa. Ada sejawat dan teman kita yang membutuhkan, kita bantu semaksimal dan seoptimal yang kita bisa. Itu ciri bahwa kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan salah satu cirinya adalah ketika Nabi kita dilecehkan, nggak tinggal diem. Bukan berarti kita harus ngegeruduk, bukan berarti kita harus mengacungkan senjata, tapi minimalnya media sosial itulah kita manfaatkan untuk membela Nabi kita Muhammad SAW. Pak, Bu, yang diharapkan oleh orang-orang orientalis adalah ketika Nabi kita Muhammad SAW dihina, ketika agama kita dihina, gitu ya, kita diam. Itu yang diharapkan oleh mereka. Seperti halnya apa? Seperti halnya di Amerika sana, seperti halnya di Eropa sana. Ketika Maryam dihina, mereka diam saja. Ketika Tuhannya dihina melalui sebuah film, mereka diam saja. Ini yang diharapkan oleh orang-orang orientalis terhadap umat Islam. Ketika Nabinya dihina, kita diam saja. Ketika agama kita diam saja. Sehingga banyak mereka pemuka-pemuka agama yang mengatakan bahwa Islam tidak perlu dibela. Karena Islam memiliki Allah Jalla Jalaluhu. Kesannya benar pernyataan itu, tapi ini sesuatu yang salah yang tidak perlu harus kita lakukan. Karena kalau memang Islam itu tidak perlu dibela, buat apa Nabi melawan dan berperang? Kalau Islam tidak perlu dibela, ketika Islam dihancurkan, diam aja Nabi. Harusnya kan begitu. Tetapi Islam itu perlu dibela. Ayat Nabi Muhammad SAW perlu dibela. Agama kita perlu dibela. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, "Intang surullaha yang surkum wa sabbit aqdamakum." Ketika kita menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kita. Jadi memang tujuan mereka kaum orientalis dan liberal itu adalah bagaimana ketika umat Nabi Muhammad dihina, umatnya tidak marah. Seperti halnya di Amerika sana, di Eropa sana, ketika agama mereka dihina, mereka tidak ada marah. Dan banyak kita jumpai saat ini film-film yang menjelek-jelekan agama mereka. Agama mereka sendiri, ada yang protes, nggak ada. Itu yang diharapkan oleh mereka. Sedangkan kita ini punya ruhani, punya marwah. Al-Islam ya'al wa la yu'la alaih. Islam itu akan selalu tinggi dan tidak pernah direndahkan. Iya, tetapi umatnya yang harus mampu membela. Bagaimana caranya? Alhamdulillah seperti kemarin ketika ada penghinaan Nabi kita Muhammad SAW di media sosial terus digaungkan dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan diam aja. Coba saja perhatikan. Yang dihinakan ada dua. Betul ya? Nabi Muhammad dengan siapa? Maryam. Meskipun dalam keyakinan kita Maryam ini adalah istrinya, ibu daripada Nabi Isa, yang juga harus dibela. Karena Maryam ini adalah simbol dari seorang wanita satu-satunya di dunia yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Satu-satunya wanita di dunia yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki, itulah Maryam. Dari sejak dilahirkan Maryam sampai nanti hari kiamat, tidak akan ada satupun yang menyerupai Maryam. Sehingga Maryamlah yang mendatangi Fatimah, yang mendatangi Aminah, ibunda Nabi kita Muhammad SAW ketika mau melahirkan. Maryam adalah simbol seorang wanita yang suci bagi keyakinan kita umat Islam. Tapi ketika dihina Maryam itu, pertanyaannya, siapa yang protes duluan? Agama Islam. Mereka nggak ada yang protes karena memang hal semacam itu biasa menurut mereka, tapi tidak biasa menurut kita. Maka hal-hal semacam ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah yang harus kita pertahankan. Marwah Nabi kita SAW harus dipertahankan. Marwah agama kita Islam juga harus dipertahankan. Bagaimana caranya? Membela dengan cara seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana kita memakmurkan majlis-majlis ilmu yang ada di Puri ini. Baik hari Sabtu, baik yang majlis ini ada nggak majlis taklim? Hari apa? Malam Senin. Ayo berbondong-bondong kita ngaji, minimal kita bisa memahami agama kita sendiri. Karena banyak yang nggak paham terhadap agama kita sendiri, sehingga kita mudah diombak-ambing, kita mudah diadu domba.
Kenapa? Karena kita tidak paham dengan agama kita sendiri. Tapi ketika tauhid dan akidah sudah melebur menjadi satu dengan ruh ini, dia tidak akan pernah mudah untuk diombang-ambing hanya dengan perkataan-perkataan atau wacana-wacana yang di luar sana luar biasa marak. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW pertama kali dalam memberikan tarbiyah kepada sahabatnya adalah mengenai tauhid dan akidah, sehingga ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa harta pun, mereka meyakini bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah lah zat yang maha memberi rizki. Maka dia tidak takut demi cintanya kepada Islam, demi cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak takut hanya demi menanggalkan hartanya, karena suatu saat nanti ketika kita memperjuangkan agama Allah, harta itu pasti akan dikembalikan kepada Allah Jalla Jalla. Cuma kadang kita kurang yakin, itu doang masalahnya. Inilah pentingnya tauhid dan akidah. Maka support dari jamaah sekalian, ketika setiap ada acara PHBI, setiap ada pembangunan masjid dan musola, support pendanaan itu bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan pernah pelit kita untuk mengeluarkan dalam tujuan dakwah. Jangan pernah pedih kita untuk syiar agama Islam. Jangan pernah kita membanding-bandingkan antara kebutuhan kita dan lain sebagainya. Yakinilah ketika kita memang memberikan sebuah kontribusi besar dalam hal ini harta demi dakwah Nabi kita Muhammad SAW, pasti Allah akan menggantinya. Inilah yang sekarang ini, giroh ini yang sudah mulai luntur. Tapi mudah-mudahan tidak di blok P ini atau di masjid atau di musola Raudatul Jannah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini udah sejam ya kayaknya ya? Oh kayaknya belum berapa? Baru 10%. Saya kalau udah sampai gini berarti udah sejam biasanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah Muharram. Semangat kita untuk bisa menjalankan seluruh syariat Allah dan juga Rasulnya dalam kehidupan. Wabil khususnya adalah kehidupan rumah tangga. Bu, ada pesan dari Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu kesempurnaan iman seseorang terpresentasi dari apa? Pertama adalah fala yu'dhi jarahu. Ini kata Nabi, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Artinya bukan berarti ketika dia menyakiti tetangganya itu tidak beriman, bukan. Tetapi indikator kesempurnaan iman seseorang. Kita sholat nih, kita sholat berjamaah nih. Kalau diibaratkan keilmuan itu, atau ketika kita sekolah, maka untuk menguji gitu, apa yang kita pelajari, yang kita pahami benar, maka dibuatlah ujian, kan gitu ya. Ujian ini maka akan ada nilai. Kenapa ada nilai? Untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan gurunya, yang dicerna oleh muridnya itu sesuai dengan apa yang ada di buku, kira-kira kayak gitu loh. Maka dilakukanlah ujian. Nilainya bagus berarti pemahamannya baik. Itu indikatornya adalah nilai. Dari 1 sampai 10 itu indikatornya. Bahwa seseorang itu bisa memahami dan merepresentasikan pemahaman gurunya ketika diajarkan. Maka Islam pun memiliki indikator keberhasilan iman seseorang. Jadi kalau selama kita sholat, iya sholat berjamaah gitu. Tadarus Al-Quran, iya kita tadarus Al-Quran. Tapi indikator keberhasilan kita dalam sholat berjamaah itu apa? Diterangkan oleh Nabi dan simpel sekali keterangan. Apa kata Nabi? Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapapun yang sempurna imannya, fala yu'dhi jarahu, maka dia tidak akan pernah menyakiti tetangganya. Karena banyak orang yang sholat berjamaahnya rajin, duduk di majelis ilmunya rajin, wiridnya rajin, baca Al-Qurannya, belajarnya rajin, tapi apa tetangga nggak akur? Banyak nggak gitu? Banyak nggak? Banyak. Sama tetangga eksklusif, nggak mau bergaul. Imannya, iya dia beriman, tapi tidak sempurna imannya. Karena indikator kesempurnaan iman seseorang adalah dia mampu menjaga tetangganya dengan baik. Artinya apa? Komunikasi dengan tetangganya itu baik. Muamalah dengan tetangganya itu baik.
tidak pernah menyakiti tetangganya, tidak pernah membicarakan tetangganya, tidak pernah mengungkap aib tetangganya. Itu adalah indikator keberhasilan iman seseorang. Maka ini introspeksi bagi kita semua. Iman kita udah sempurna atau belum? Tanda kesempurnaannya adalah kita menjaga tetangga kita sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, indikator yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapapun yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, sempurna imannya, maka dia akan memuliakan tamunya. Tamu yang datang yang penuh dengan adab. Kenapa saya sampaikan tamu yang datang yang penuh dengan adab? Karena sebelum ada sebuah ayat yang membahas tentang masalah pertamuan, itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bertamu kepada Nabi itu lama. Ya bagaimana nggak lama wajahnya Nabi itu bersinar kasamsu wal qamar, bagaikan matahari dan rembulan, gitu. Maka para sahabat itu suka lama kalau bertamu kepada Nabi. Karena lama itu kan Nabi juga punya kegiatan. Nabi juga ada lelahnya karena beliau adalah manusia biasa. Nabi juga ada hal-hal yang ibadahnya diwajibkan, kecuali kita. Seperti tahajud itu wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagi umatnya, gitu. Tahajud itu wajib bagi Nabi hukumnya, tapi sunnah bagi umatnya. Artinya apa? Bahwa ada hal-hal ibadah yang memang wajib untuk Nabi, yang tidak wajib untuk kita. Maka ketika bertamu terlalu lama, ini menyebabkan dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lelah dan kecapean. Maka diaturlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana cara kita bertamu. Itu ada semua di dalam kitab Ihya Ulumuddin, disampaikan juga demikian. Buat tata cara kita bertamu. Pertama, konfirmasi terlebih dahulu. Pak, jangan ngomong baik. Kan kita nggak tahu dia lagi ngapain di rumah. Tiba-tiba kita bertanya, kebiasaan orang kita kan begitu. Udah kita datang aja, masa kagak ada, begitu. Bukan masalah ada nggak adanya. Masalahnya nih orang yang kita jumpai capek atau enggak, karena kan dia punya juga kegiatan yang lain, kesibukan yang lain. Nah, yang kedua, bahwa ketika kita ada bertamu itu diantaranya nih, meskipun harus kita muliakan, tapi tamu sendiri juga harus tahu diri, ya. Jangan terlalu lama, bahkan ulama membatasi hanya 15 menit. Coba bayangin, bertamu ke rumah seseorang, gitu, maka waktunya hanya 15 menit. Sampaikan apa yang menjadi tujuan lalu pulang. Itu salah satu di antara adabnya bertamu. Maka tamu-tamu yang seperti inilah yang harus kita muliakan, yang ngerti waktunya dia berkunjung dan juga bersilaturahim ke tempat itu. Dan yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Indikator keberhasilan iman seseorang, sempurnanya iman seseorang, apa kata Nabi? Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Kalau tidak ada diam. Komunikasilah yang baik. Kalau sekiranya komunikasi kita membuat kegaduhan, lebih baik diam. Sedangkan berapa banyak sekarang orang yang mengaku ustadz semuanya, orang yang mengaku kiai seumpamanya, dia ngomong asal jeplak aja, tidak memperhatikan perasaan orang lain. Ada seorang ustadz seumpamanya menganggap perbuatan ibadah yang sifatnya furu'iyah, bid'ah dan lain sebagainya, sehingga menyakiti saudaranya yang seiman dan seagama. Berapa banyak hal semacam itu terjadi. Ini mengindikasikan belum sempurna imannya. Maka seseorang yang sempurna imannya, dia lebih baik diam daripada berkata tapi menyakiti perasaan orang lain. Begitupun seorang suami, begitupun seorang istri yang imannya sudah sempurna, dia tidak akan pernah menyakiti perasaan suaminya, dan pun sebaliknya suami tidak akan pernah menyakiti perasaan istrinya. Maka kesempurnaan iman inilah yang harus kita raih. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah puncak kenikmatan dari hidup berumah tangga. Dan inilah yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kok itu yang diinginkan? Agar ia bisa membentuk karakter dan kepribadian keturunannya menjadi keturunan yang baik, berkepribadian yang baik, memiliki moral yang baik, memiliki akhlak yang baik. Itulah visi dan misi dan tujuan pernikahan. Inilah kenapa pernikahan itu diatur oleh Islam sedemikian rupa sehingga tidak dibenarkan. Apa namanya itu kalau sekarang tuh orang yang berkumpul tanpa menikah? Kumpul-kumpul gitu. Kumpul, bahasanya gak enak banget ya, kumpul-kumpul gitu.
kumpul kebo dan lain sebagainya. Islam tidak pernah menganjurkan seperti itu. Islam melarang hal yang demikian. Kenapa? Karena Islam ketika menikah, dia memiliki visi dan misi untuk menjadikan generasi selanjutnya generasi yang baik, pribadi yang baik, yang soleh, yang berakhlak, yang berkarakter, dan itulah yang didambakan oleh orang tuanya. Tentunya mudah-mudahan kita semua mendapatkan semangat dan giroh di dalam Muharram ini agar kita betul-betul bisa mengamalkan perintah Nabi SAW dengan greget, sholat berjamaahnya greget, belajar Al-Qur'annya greget, zikirnya kita greget, membantu tetangga kita yang kesulitan kita greget, membantu orang-orang yang kesulitan, baik sanak famili, kerabat dan lain sebagainya juga greget, dan mudah-mudahan itulah yang menghantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Tapi alhamdulillah ini cepat gitu. Jam 9:30 kurang sudah selesai. Ini pengajian begini nih yang enak nih. Jangan jam 12 baru selesai. Belum makannya, belum yang kasihan kan ibu-ibu beberes ya. Betul ya Bu ya? Nah, itu harus diperhatikan juga. Jadi saya sebetulnya lebih senang dengan kajian. Kalau kajian itu terarah, terukur dan juga bisa diulang-ulang sehingga menambah pemahaman kita tentang agama. Salah satu contohnya kajian di Adi Ar-Rahim itu membahas tentang masalah fikih ibadah. Nah, yang fikih ibadah itu sengaja memang saya sampaikan beberapa mazhab yang ada, bukan untuk dihafal sebetulnya, karena saya memahami kapasitas jamaah sekalian, bukan untuk dihafal, tapi minimalnya kita tahu apa yang kita lakuin ini mazhabnya siapa, begitu maksudnya. Jadi kemarin ada orang yang datang ke rumah, dia cerita, saya tuh kalau ngikut kajian Ustadz katanya, saya pusing sendiri. Saya tanya, lah emang kenapa pusing? Iya pusing, ini ada mazhab ini, ini ada mazhab ini, ini ada mazhab, saya jadi pusing sendiri. Akhirnya saya sampaikan, oh iya, inilah mungkin yang belum saya keluarkan statement saya gitu. Saya berpikirnya jamaah itu bisa memahami gitu. Tapi ternyata ada yang berpikir seperti itu. Akhirnya saya sampaikan begini, justru ketika saya menyampaikan ini gerakan ini bermadhabkan ini, gerakannya ini bermadhabkan ini, bukan untuk dihafal, tapi untuk mengingatkan kita bahwa gerakan kita ini ternyata bermadhabkan ini. Jadi bukan untuk dihafal. Satu contoh, ketika kita at-tahiyat, ini kan banyak orang yang at-tahiyat setelah dia duduk iftiras atau tawarruk langsung mengepal begini, betul ya? Ada yang hanya dilebarin begini kan? Ada. Nah kita nih yang mana? Kalau yang begini, ini bermadhabkan jumhur ulama. Sehingga kita tahu, oh iya, ketika nanti suatu saat nanti ditanya, lu bermadhabkan siapa ngikutin begitu? Oh saya madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal atau jumhur ulama. Oh begitu dia. Kamu tahunya dari kitab mana? Oh dari kitab Ibadatul Ahkam. Baca? Enggak, Ustaz Dede baca gitu. Minimal udah ada syaratnya gitu loh. Minimal kita tahu apa yang kita lakukan. Ketika kita takbiratul ihram begini, itu ditanya sama orang, lu madhabnya siapa? Kan bingung kita kalau nggak belajar. Tapi kalau yang belajar, oh begini, ini madhabnya Imam Abu Hanifah, oh begini madhabnya Imam Syafi'i. Jadi bukan ngapalin ininya, kita ngelakuin yang mana, yang begini apa yang begini. Kalau kita ngelakuin yang begini, kita paham, oh iya, gue mau ikutin madhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau begini, oh iya, gue ngikutin madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Nah, ketika nanti ditanya, kita jawab. Situ begini, ikutin siapa? Oh, saya ikutin madhab Imam Abu Hanifah. Kan enak tahu ilmunya. Karena saya pernah suatu hari, saya bertanya, saya cuma ngetes aja, ingin tahu gitu. Saya bertanya sama orang-orang yang begini. Yang ketika dia baru baru iftiras atau baru duduk tawarruk, langsung dia menunjuk begini, kamu ngikutin madhab siapa? Tahu. Ini loh, maksud saya ketika disampaikan ini madhab ini, jadi bukan diapalin, kita ngikutin yang mana nih, minimal kita tahu ilmunya gitu lah kira-kira. Jadi bukan takbiratul ihram tanpa ilmunya. Inilah kenapa orang yang berilmu itu hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah kan begitu. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya jelas tidak sama. Karena keutamaan orang yang berilmu itu jauh
apa ya istilahnya, jauh lebih utama daripada ada orang yang beribadah yang tidak tahu ilmunya. Nah ini pentingnya begitu duduk di majelis ilmu itu. Jadi bukan untuk dihafal, tetapi minimalnya kita tahu gerakan kita mengikuti mazhab siapa. Itulah kira-kira jamaah sekalian yang dirahmati. Contoh hanya lagi seperti kita mandi air gitu. Air itu semua kita mandi, berwudu pakai air yang satu ini nih. Apa nih? Air aqua semua gitu ya. Air aqua nih. Ini kalau mau mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i nggak sah nih. Kenapa? Karena tidak dua pula. Akhirnya kita tetap wudu kan ketika tidak ada air yang lain. Lu tanya, lu ikut mazhab siapa? Oh saya ikuti mazhabnya Imam Malik. Kenapa? Imam Malik mah nggak perlu dua pula. Mau kurang dari 5 liter aja boleh. Tuh. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi minimalnya kita tahu itu saja, bukan untuk dihafal. Tahu apa yang kita lakukan itu jauh lebih tinggi pahalanya ketimbang kita melakukan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Itu saja mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari, sore hari, malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita memiliki semangat dan giroh perjuangan yang dicontohkan oleh para sahabat untuk ikut hijrah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita mah cuma tinggal gampangnya doang. Sholat berjamaah, nggak ada yang mengintimidasi. Duduk di majelis ilmu tidak ada yang mengintimidasi. Betul. Baca Al-Quran sudah ketahuan, Al-Qurannya jelas. Ada satalnya, ada harokatnya, ada tanda bacaannya, panjang pendeknya, tajwid dan lain sebagainya. Kalau dulu kan nggak ada mushaf. Kita jauh lebih mudah saat ini. Bahkan kalaupun kita tidak memegang Al-Quran, HP kita kan semua hampir Android yang ada di sini, betul? 90% Android yang ada di sini. Maka tolong download itu yang namanya Al-Quran, ya, di Play Store. Tujuannya apa? Ketika kita nunggu jam istirahat, bacalah Al-Quran meskipun itu cuma 2-3 ayat. Lebih mudah kita di dalam zaman milenial ini sebetulnya untuk ibadah, tapi sayangnya tidak dimanfaatkan oleh kita sebaik-baiknya. Al-Quran bisa sekarang ini saya kalau semua kemana-mana jamaah sekalian yang dirahmati Allah itu nggak perlu bawa kitabnya, karena di playstore itu kan ada semua. Kifayatul Akhyar ada. Jadi kalau ngajar, kalau duduk ketika nggak ada playstore kan kitabnya yang dibawa itu kan gede berat gitu ya. Sekarang tinggal download aja di playstore. Ada tuh kitab Kifayatul Akhyar bahas masalah fikih, ada tuh kitab Fathul Mu'in, ada tuh kitab Fathul Wahid bahas masalah fikih. Jadi ketika di mana-mana tinggal saya buka, saya belajar. Bahkan tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir itu ada 4 jilid. Itu luar biasa. Apa nama tebalnya segini. Kalau kita bawa kan nggak mungkin. Tapi kita download di Play Store ada, sehingga saya di mana-mana bisa belajar dan juga baca buku, sehingga literasi itu tidak tertinggal. Usul fikih juga ada di dalam Play Store. Cuma tinggal kita aja tinggal maunya. Jadi zaman milenial ini bukan satu keniscayaan. Bukan harus kita tinggalkan seperti banyak orang-orang yang melakukan itu, tapi zaman digitalisasi saat ini adalah konteks di mana kita dipermudah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dimanfaatkannya dengan baik. Ya kalau nggak dimanfaatkan dengan baik begitu aja. Pak Akbar, ada yang kata Pak Akbar, ya punya Android kan Pak Akbar ya? Ada nggak HP-nya Android ya? Lagi ada yang kata semua mana tunggu di pos di depan. Download itu Al-Quran, baca sedikit-sedikit. Seharian masa nggak hafal, nggak hatam itu satu bisa. Betul nggak? Betul nggak? Cuma kan kadang-kadang kita banyak nonton TV-nya. Misal kau tahu kan kadang-kadang kalau saya lewat ngerilik sebentar. Oh apa? Gitu ya. Nah ini jamaah sekalian. Jadi jangan dianggap bahwa era digitalisasi saat ini, era milenial saat ini memperhambat kita dalam taat kepada Allah. Tidak, justru sebaliknya. Menurut saya kita dipermudah oleh digitalisasi ini untuk bisa taat kepada Allah, untuk semakin banyak kita memahami agama kita sendiri. Yang terpenting satu, mau kita membaca. Karena banyak sudah terjemahannya, sehingga mudah-mudahan kita termotivasi untuk bisa terus belajar dan belajar, sehingga kita bisa memahami agama kita dengan baik. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Gede Abdul Hakim LCMSI, berterima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu doa
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kini tibalah saatnya sampai pada puncak acara, yaitu doa yang akan dibawakan oleh guru kita Bapak Ustaz Bunyamin SPD MPDI. Kepada yang kami hormati Bapak Ustaz Bunyamin SPD MPDI. Dulu Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, insyaallah kita semua detik ini dan seterusnya dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah setelah bersama-sama menyimak dari awal apa yang disampaikan oleh guru kita Haji Dirin Zainal Mutakin, begitu padat syarat makna. Mudah-mudahan kita tidak hanya bisa menyimaknya saja, tapi dimampukan oleh Allah bisa menerapkannya dalam kehidupan keseharian kita, dan kita memohon pada Allah mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini dijadikan oleh Allah sebagai perkumpulan orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang yang menunjukkan wujud kecintaan kita pada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai wujud hamba Allah, umat Rasulullah yang hingga detik ini dan mudah seterusnya senantiasa mencintai kumpulan-kumpulan halakoh-halakoh ilmu Allah yang bisa mengantar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah yang cinta dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan oleh Allah dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang bisa istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan selepasnya perkumpulan yang insya Allah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, Allah tidak menjadikan kita sebagai umat yang sakit, umat yang banyak sakit, umat yang ditolak dari rahmat Allah. Jangan sampai dijadikan oleh Allah umat yang ditolak dari rahmat Allah. Jangan sampai dijadikan oleh Allah umat yang segala sesuatunya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qawdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis suratil jasmaniyah wa ma'danil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qawdatil asliyah wa bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manil darajatil nabiyyuna tahta liwaihi
فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت وأمت إلى يوم تبعث من إفنيت وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يطلعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك بأموالهم وأنفسهم ابتغاء مرضاتك بفضلك ومنتك يا كريم. اللهم يا عليم يا فتاح يا رزاق يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara telah kita lalui bersama dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan peringatan Hari Besar Islam, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW menjadi semakin dalam, yaitu dengan meneladani keluhuran beliau sebagai manifestasi dari rasa cinta kita kepada beliau. Tentu kita ikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau sehingga beliau pun menjadi cinta kepada kita. Dan barang siapa yang dicintai oleh beliau sementara dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ia akan dapat bersama beliau di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pembicara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas khilaf dan salah dalam menutur kata. Rio Ferdinand Lionel Messi. Cukup sekian, terima kasih. Allahumma fiqil aqwami thoriq. Assalamualaikum.